أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sahabat fillah, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan sholat subuh atau fajar, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat penjaga malam yang bergantian dengan malaikat penjaga siang, ya, menyaksikan sholat subuh itu. Yang kedua, mengenai bacaan Al-Fatihah dalam sholat, apakah harus Fatihah atau boleh lainnya? Ada beberapa pendapat yang pertama, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya menyatakan tidak harus Fatihah, bahkan bila dapat membaca ayat yang mana saja sah sholatnya. Mereka berdalil ayat ke-20, faqra'u ma tasyara'a minal Qur'an al-Muzammil, bacalah di mana yang ringan dari Al-Quran, itu Al-Muzammil ayat 20. Dan hadis Bukhari Muslim mengenai orang yang salah dalam sholatnya, lalu Nabi SAW menegur, iza kumta ila salati fakabbir summa ikra ma tayasyara ma'aka minal Qur'an. Jika anda berdiri untuk sholat, maka takbirlah, kemudian bacalah seringannya dari ayat Quran. Karena dalam Al-Quran ini, dalam ajaran ini tidak menetapkan bacaan Fatihah atau yang lainnya. Nah, namun jumhur ulama itu menghukumkan tidak sah sholat kalau tidak membaca suratul Fatihah. Nah, ini yang kita anuti, ya, di Indonesia secara umum, ya, begitu juga di Makkah dan di Madinah. Harus membaca Fatihah dan tidak sah jika diganti dengan lainnya, yaitu yang menyatakan bahwa tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal serta pengikut mereka, juga pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Quran, maka sholat itu kurang atau tidak sempurna. Juga yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum, bahwa Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat yang tidak membaca
Fatihah atau Fatihatul Kitab. Juga hadis, itu hadis tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Itu tidak sempurna atau tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, sesudah membaca surat Al-Fatihah baru ayat-ayat pendek, ya, surat-surat yang pendek yang dihafal oleh kita. Tapi Al-Fatihah itu mutlak harus dibaca, karena kalau tidak dibaca berdasarkan hadis ini, sholat kita tidak sah atau tidak sempurna, ya. Juga hadis Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata dia, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak sah salat orang yang tidak membaca ummul Qur'an di dalamnya, dalam salatnya. Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan wajib pada tiap rakaat membaca Al-Fatihah itu. Begitu juga pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jumhur ulama juga berpendapat demikian. Di kitab-kitab para ulama kita, ya, dapat dibuka itu dipelajari anjuran yang sangat sekali untuk membaca Al-Fatihah di tiap rakaat sholat. Al-Hasan dan ulama Basrah berpendapat yang wajib hanya dalam satu rakaat, ya, mengambil dari mutlak kalimat dalam hadis tersebut. Tapi kalau kita tentu mengikuti yang umum jumhur ulama sampaikan, ya, tidak sempurna, tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana Imam Syafi'i sampaikan tadi, di tiap rakaat itu, ya, membaca suratul Fatihah. Apakah wajib atas makmum membaca Al-Fatihah? Ada 3 pendapat. Wajib atas makmum sebagaimana imamnya berdasarkan pengertian umum dari hadis di atas, ya. Yang kedua, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, cukup mengikuti bacaan imam, ya. Man kana lahu imamun fakiratul imamin lahu qiraah. Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu juga sebagai bacaannya. Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu juga sebagai bacaannya. Nah, makmum wajib membaca dalam bagian rakaat yang sir, ya, bacaan imam perlahan-lahan, dan tidak wajib dalam bacaan imam yang jahri, yang jahar. Kita sholat berjamaah yang jahar itu sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun sholat yang sir, imamnya itu sir, tidak menyuarakan dengan keras bacaannya, dalam sholat zuhur dan sholat asar. Nah, dalam pendapat ini, apabila dalam sholat jahar imamnya membaca keras, misalnya sholat berjamaah yang jahar imam membaca keras, kita membacanya di dalam hati, ya, menyimak, nah, ngikutin dalam hati kita. Tapi apabila imamnya dalam sholat yang sir, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, maka kita membaca Al-Fatihah itu secara perlahan, ya, masing-masing. Ini pendapat yang ketiga. Makmum wajib membaca dalam bagian rakaat yang sirri, bacaan imam perlahan-lahan, dan dalam bacaan imam yang jahar, yang keras, ya tentu membacanya secara pelan, tidak keras-keras. Berdasarkan hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, berkata beliau bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya diadakan imam untuk diikuti, maka jika ia takbir, takbirlah kalian, dan jika ia membaca, maka dengarkanlah dengan perhatian, ya, simak. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini sahih. Ahli Sunan, yakni Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum berkata bahwa Nabi bersabda,
Jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur, membaca Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad, maka telah aman dari segala sesuatu kecuali al-maut. Ya. Jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur atau yang berbaring, lalu Anda membaca Al-Fatihah dan suratul Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka telah aman Anda itu dari segala sesuatu kecuali maut. Ya, kalau ajal nggak bisa Anda menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar, ya, Bazar. Anjuran membaca Al-Fatihah sebelum tidur, tidur membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, ya, sebelum kita tidur, selain membaca doa sebelum tidur. Selanjutnya, tafsir isti'adzah, yaitu ta'awudz. Nah, ta'awudz ini kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap kita membaca Quran, kita harus membaca ta'awudz. Ta'awudz itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan apabila Anda terkena gangguan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini, ya, Al-A'raf ayat 200, surat Al-A'raf ayat 200. Bila Anda terkena gangguan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Innahu Sami'un Alim. Ya, katakanlah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai setan hadir di dekat kami. Ya, suratul Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Demikian dulu, lanjutkan pada sesi kedua, istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.